sakit akibat ilmu hitam ataupun santet atau sihir ataupun guna-guna atau kena pelet atau kena pengasihan, semua akan merasakan sakit kepala. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan salam jam 4 subuh dari saya, kediaman Bang Lo, jam 4 subuh pagi ya. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan coba membahas yang namanya jenis kategori apakah ya sakit yang dialami seseorang sehingga dia merasakan sakit kepala yang begitu sakit ya teman-teman ya, yang rasanya kepala itu seperti terkelupas ya, kepala tengkorak itu. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua terhadap channel YouTube Bang Lo Ken ini dengan cara mendukungnya, menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Dan terima kasih juga yang sudah menekan like atau jempol, memberikan komentar, serta dengan senang hati mau membagi-bagikan atau men-share video-video yang saya upload ya di media sosial teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih yang sudah mau bergabung di acara live terapi yang saya adakan ya, yang sudah bergabung di acara live terapi untuk pembersihan dan pelepasan ikatan sihir, ikatan santet dan roh-roh jahat yang mengganggu tubuh teman-temanku semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung, ayo bergabung untuk mengikuti live pelepasan dan juga pembersihan ikatan sihir, ikatan santet ataupun ikatan guna-guna atau santo yang mengganggu teman-teman semuanya. Nah, teman-temanku yang berbahagia, saya harus garis bawahi teman-teman ya, bahwa semua energi negatif, baik santet atau ilmu pelet ataupun guna-guna maupun teluh atau apapun namanya, bahkan ketempelan sekalipun ya, semua akan mengalami yang namanya sakit kepala. Tapi kadar sakit kepala ini berbeda-beda terhadap apa yang dialami orang. Tingkat energinya juga berbeda-beda. Dan tingkat sakit kepala yang termakan, terminum, dan lewat angin ini juga berbeda-beda. Ya, terkenanya lewat makanan ataupun minuman maupun lewat angin. Ini tingkat sakit kepalanya berbeda-beda. Yang paling parah adalah lewat makanan. Itu yang parah dan intensitasnya sangat lama. Kalau lewat angin memang sakitnya tiba-tiba langsung sakit gitu, dan seketika juga dia bisa hilang sakitnya kalau dia udah sadar, kalau orang kesurupan. Tapi kalau orang yang terkena lewat makanan, bisa seharian dia sakit kepalanya, bisa 24 jam sakit kepala. Nah, pertanyaannya, bila seseorang mengalami atau terkena santet ya, yang mengancam pikirannya dan juga jiwanya, bila ia termakan, maka ya, bila ia termakan secara rutin, saya garis bawahi, bila ia termakan secara rutin buhul sihir tersebut ya,
ke dalam dirinya masuk lewat makanan, maka efek yang akan dia rasa sakit sekali kepalanya adalah kepala itu bukan lagi rasanya mau pecah teman-teman, tapi ini tengkorak kepala bagian belakang ini seperti terkelupas rasa sakitnya. Ya, itu seperti terkelupas rasa sakitnya. Ya, jadi bukan lagi mau pecah rasanya. Jadi kepala tengkorak kepala belakang ini seperti terangkat ya, atau ditarik atau dicabut atau dikupas. Itu kalau sudah rutin dia termakan. Dan efek dari seperti ini ya, kalau orangnya tidak kuat, berpikirannya tidak kuat dan logikanya tidak jalan dan juga tidak punya pengetahuan tentang hal-hal sakit akibat gangguan sihir atau santet, maka dia tidak akan mau diobati ya. Dia tidak akan mau diobati teman-teman. Dia akan menghindar. Dia akan menghindar karena nanti ketika dia ada niat mau diobati, dia dibuat mengantuk. Dia akan dibuat mengantuk. Padahal dia nggak ngantuk. Ya, kalaupun terasa ngantuk nanti nggak tidur itu. Sehingga sirkulasi di dalam tubuh banyak jadi terganggu. Tidurnya terganggu, makannya terganggu ya, itu kalau sudah rutin masuk rutin dan dia tidak menyadari rutin itu masuk, itu sihirnya itu sudah terlalu banyak menumpuk di dalam lambung atau perutnya, sehingga orang tersebut akan bingung dengan sakit yang dia alami. Jadi saya tetap garis bawahi dan saya ulangi kembali. Semua yang namanya sihir atau santet atau teluh atau guna-guna maupun ilmu pengasian dan ilmu pelet itu membuat semua kepala korban sakit. Tidak ada orang yang kena ilmu hitam itu nggak sakit kepalanya. Semua sakit. Semua sakit kepala orang yang terkena ilmu hitam ataupun sihir. Nah, tetapi perbedaannya tingkat keparahannya ya, niat dari si pelaku ini bagaimana kalau seseorang sudah mengalami seperti kepala terkelupas. Inilah membuat orang tersebut bisa error atau gila jangka panjang ya, setahun mungkin targetnya error gila karena sudah terlalu banyak buhul sihir itu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Lambung menjadi rusak ya, otomatis perut itu terus tidak enak. Ketika makan terganggu, maka buang air besarnya juga akan terganggu. Dan terlebih lagi teman-teman, tidur akan terganggu. Dan ini akan dibarengi dengan yang meriang-meriang namanya ya. Kalau mau masuk sore dia akan merasakan gerah kayak meriang mau demam. Nanti setelah maghrib mulai lagi meriang ataupun kedinginan. Ya, kedinginan tidak jelas dan suka merinding. Ya, suka merinding-merinding. Jadi ini sudah di atas santet namanya. Bisa juga dia untuk penumbalan. Ya, untuk menumbalkan atau mengambil jiwa seseorang. Nah, begitu. Tapi sakit yang dialami orang yang terkena begini teman-teman, yang paling sakit dia rasakan adalah bagian kepala. Seperti dikupaslah kepala itu, tengkorak kepala bagian belakang. Seperti dicabut kulit kepala tersebut. Jadi, ya teman-teman, hal seperti ini ya, biar sama-sama dipahami. Itu dibersihkanlah dari dalam. Yang membuat sakit kepalamu itu dikuras dari dalam tubuhmu, yang membuat sakit kepalamu tersebut dikuras ya. Biasanya saya menggunakan rempah-rempah untuk dari dalam mengurasnya ya, menguras ikatannya. Nah,
Kemudian minyak versinam dari luar, membersihkan yang ikatannya di luar. Nah, kalau lada hitam yang saya sering melakukan terapi untuk pelepasan adalah membersihkan serangan-serangan atau kiriman-kiriman. Itu kegunaannya pelepasan. Ya. Setiap hari dia mengirim, maka setiap harilah dibersihkan. Jadi teman-temanku semuanya, sakit akibat ilmu hitam ataupun santet atau sihir, ataupun guna-guna atau kena pelet atau kena pengasihan, semua akan merasakan sakit kepala atau sakit di bagian kepalanya, baik bagian tengkorak kepala belakang, baik di antara leher itu ada lubang, kepala bagian tengah ini tertekan, dia membuat orang tersebut kayak ngantuk, mata redup, dan juga membuat pundaknya berat dan pegal. Baik teman-teman semuanya, semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana dan menambah pengetahuan tentang sakit akibat kena ilmu hitam atau sihir. Nah teman-teman, kalau kalian merasa video ini memiliki manfaat pengetahuan, silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih di bawah video atau support teks. Dan saya beriklan dulu teman-teman. Kalau ada yang berminat minyak versinam ini, silakan chat di WA di samping judul. Minyak versinam ini saya buat untuk membersihkan sihir atau guna-guna atau santet yang ada di permukaan tubuhmu, yang membuat tubuhmu gatal-gatal, jerawat tidak jelas, jerawat akibat sihir, bengkak akibat sihir, ya, kemudian sendi-sendi gak enak akibat sihir, ya. Dan juga membersihkan sihir di halaman rumah dan halaman usahamu, ya. Bila usahamu ditutup orang, warungmu buka tapi lihat orang tutup, gunakan ini untuk membersihkan halaman usahamu dan halaman rumahmu. Baik sihir yang ditanam, ditabur, maupun yang disiram ataupun yang dilemparkan, maupun teror-teror sihir yang berupa darah dibuat di sekitar rumahmu, ya, darah-darah, bercak-bercak darah dibuat di sekitar rumahmu, gunakan ini untuk membersihkannya. Baik, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan kalau ada teman-teman yang berminat silahkan chat di WA admin samping judul. Baik teman-teman, demikian iklannya, dan saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. I love you, I miss you. Bye-bye.